Jadi kalau Andi sama Lutfi punya hajat, kemudian kepengen sesuatu, jembatannya bisa lewat anak yatim tuh. Sayang anak yatim, usap kepalanya. Dari setiap rambutnya, jadi dosa-dosa kita terampuni. Memahaminya letterlek nih. Oh berarti cari anak yatim yang rambutnya banyak. Lah terus kalau lu ketemu yang botak, geser yang ini dulu. Lah ini pahalanya dari mana? Bukan itu Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di episodenya ASTJ. Lo yang nanya, Kita yang bingung, Ustadz yang jawab. jawab. Alhamdulillahirabbil Boleh alamin. disapa Bang Andi Ustadznya. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Ustadz, wabarakatuh. Kabar sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz, kita masuk lagi nih ke episode yang kesekian lah. Masya Allah, saking banyaknya nggak kayak itu. Iya Ustadz. Oke, gilirannya Bang Andi nih, langsung ditanya Bang langsung Andi. membacakan pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, Diulang dong, Ustadz. Ustadz, Mau nyoba dong gue. Ustadz. Oke. Ustadz mau bertanya Ustadz. Saya pernah dengar suatu hadis yang mengatakan bahwa di saat kita berakikah atau kurban dan sedekah hewan itu akan menjadi kendaraan kita Ustadz. Penolong kita juga Ustadz di amul akhir. Lalu bagaimana jika saya bersedekah membangun jembatan Ustadz? Apakah nanti di saat orang itu yang bersedekah membangun jembatan di saat Apakah fase- jembatan itu dicatat sebagai sedekah? Bukan. Waktu di saat fase kita melewati jembatan Shirathul Mustaqim yang katanya sehelai rambut dipotong 7 bagian, itu tidak ada, malah diganti dengan jembatan kita yang kita sedekahkan, yang kita buat itu. Nangkep nggak Ustaz? Masya Allah. Belum ngerti saya. Saya nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti. Hamba fakir ilmu. Ya mungkin itu maksudnya, dia membangun jembatan di dunia nanti bisa terwujud di fase jembatan Shirathul Mustaqim. Nangkap. Gitu, Ustaz. Oke. Saya kasih gambaran gini, mungkin masuk pertanyaan dia. Kalau kita bangun masjid, Allah bangunin istana kan nanti di surga. Kalau orang bangun jembatan, apakah kemudian nanti jembatan itu jadi jembatan di Shirathul Mustaqim, kira-kira gitu? Kira-kira begitu. Eskalator gitu. Nah, makanya. Nah, ini menarik nih, ini seru. Jadi kalau orang itu melakukan sedekah, ngelakuin kebaikan apapun, pasti Allah ganti. Tapi setiap kali kemudian Allah menyebutkan sesuatu motivasi pahala berlipat, misalnya tadi disebutkan, kalau ada orang berakikah kurban, maka akikah itu akan jadi kendaraannya. Tentu kita jangan menerjemahkan letterlek begitu. Karena kalau seandainya model sebegini, maksud saya si Andi ini, terus kemudian akikahnya cuma 1 domba, kecil lagi, ditunggangin sama dia, apa nggak gepeng tuh? Tentu makanya, ini kan repot kalau diterjemahin begitu. Artinya itu adalah hikmah kiasan ya. Maksudnya kendaraan itu adalah yang akan mengantarkan dia, yang akan nolong dia. Nah begitu juga seperti jembatan yang kemudian kita sodako. Nih ada satu tempat menyambung ke tempat yang lain karena terputus oleh sungai misalnya. Terus kita buat jembatan yang proper, yang bagus gitu. Terus apakah kemudian ini jadi kebaikan di sana? Iya. Apakah kemudian berbentuk harus seperti jembatan? Oh enggak mesti. Yang penting yang bisa menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dengan ridhonya, dengan izinnya, kan apapun jembatannya kan nanti ada yang bisa secepat kilat. Ya kalian inilah akan secepat kilat. Contoh kan, namanya contoh. Saya udah paham, Pengennya yang Ustaz. enak-enak aja kan. Contoh. Apakah kenyataannya? Ya, Allah alam. Makanya kemudian kita doakan jadi jembatan. Di apa ya? Arahnya tuh gue udah hafal, udah katam Ustadz mau kemana. Sudah lemes gitu. Jadi kalaupun ada orang sedekah, apapun yang dia sedekahkan, apalagi yang sifatnya jariah, itu meskipun dia sudah wafat, meskipun dia sudah meninggal, itu pahalanya terus mengalir. Makanya bayangin ya, seandainya dia wafat di alam kubur, berarti deposito dia terus tertransfer tuh, nambah terus tuh.
maka secara otomatis akan meringankan dia nanti di hadapan Allah. Nah, makna jembatan itu artinya adalah penyelamat dia. Dia sangat-sangat memungkinkan sekali akan selamat dalam perjalanan Shiratal Mustaqim, bahkan bisa secepat kilat, bahkan bisa lebih cepat dari itu. Sekedip mata udah sampai gitu kan. Nah, ini maksudnya. Jadi nggak melulu ya kita terjemahkan tentang ayat dan hadis lalu kemudian diterjemahkan secara tekstual, karena sulit untuk menyesuaikan. Seperti kemudian kambing tadi kan. Nah, ini repot kalau kita terjemahkan seperti itu. Misalkan saya ngasih contoh ya. Kalau gua nggak enak. Lu pindah sebelah sini nih, gua agak-agak mumpung kita hantem-hantemin nih gitu kan dia bilang. Misalnya contoh, kalau orang berkurban, maka kemudian kata Allah akan dijadikan pahalanya dari setiap bulunya gitu kan. Oke, berarti kita cari hewan yang banyak bulunya, bukan banyak dagingnya. Ini repot kalau kayak gini kan. Berarti kalau yang kurban sapi, bulunya sapi mana? Daripada domba mendingan domba kan gitu. Jadi yang dimaksud itu saking besarnya pahala. Sama kata Nabi bilang, sayangi anak yatim. Kalau ketemu anak yatim, usap kepalanya karena akan membuat hatimu lembut dan memudahkan hajatmu. Jadi kalau Andi sama Lutfi punya hajat, kemudian kepengen sesuatu, jembatannya bisa lewat anak yatim tuh. Sayangi anak yatim, usap kepalanya. Dari setiap rambutnya, jadi dosa-dosa kita terampuni. Memahaminya letterlek nih. Oh, berarti cari anak yatim yang rambutnya banyak. Lah terus kalau lu ketemu yang botak, geser yang ini dia bilang. Lah ini pahalanya dari mana? Bukan itu Samsudin. Yang dimaksud itu adalah bahwa kalau kita mengusap anak yatim itu adalah bentuk kasih dan sayang kita sama dia. Jadi nggak usap kepala pun, kita peluk dia, kita ajak main dia, kita ajak makan dia. This is something special. Gimana? Udah mulai enak belum lo? Jadi, understand. Jadi itu bagian kasih sayang. Perlu, makanya dalam memahami itu perlu adanya pembimbing guru biar kita tahu. Gitu, Vi. Ustadz, yang tadi maksudnya penyelamat itu contohnya gimana sih Ustadz? Apakah misalnya ternyata setelah hari perhitungan, oh kesimpulannya ini masuk neraka. Tapi karena dia pas di dunia itu misalnya menyumbang jembatan tadi, oh ini jadi penyelamat, nggak jadi masuk neraka deh, masuk surga. Karena jembatan tadi. Begitu Ustadz? Sangat memungkinkan. Jadi kalau nanti ketika orang dihisab, lalu kemudian ternyata amal dia misalnya kurang. Nah, karena ada transfer jariah yang terus mengalir, secara otomatis itu akan mendongkrak amal soleh dia, jadi kemudian menjadi yang lebih berat daripada masanya dia, karena dia punya jariah terus mengalir, asal syarat dan ketentuannya berlaku. Maksudnya gimana? Contoh tadi kita pernah bahas ya, kalau orang sedekah dia bangun jembatan, nggak boleh dari yang haram, karena ibarat handphone, kita punya 2 handphone set. Ini mau ngirim WhatsApp dari handphone A ke handphone B. Maka syarat ketentuannya adalah dua-duanya harus ada kuota. Oke, kalau satu ada kuota, ini nggak ada kuota. Sampai WhatsApp berubah menjadi WhatsApp. Ini nggak akan berubah, nggak akan nyampe. Pasti cuma checklist satu, nggak akan nyampe. Kayak gitulah amal soleh. Jadi keduanya antara amal dan pelakunya harus matching. Berkesinambungan kayak handphone. Ya kalau satunya mati, satunya nggak ada kuotanya, kelar. Sama kayak nonton ASTJ. Kalau nggak ada kuotanya, baru cuma nggak ada lanjutannya, habis nggak ada kelanjutannya. Makanya kudu ada. Masya Allah. Ya kali-kali nanti teman-teman bisa dikasih hadiah kan? Iya. Jadinya Ustadz yang ngingetin gue. Aduh, Masya Allah. Ada kabar bahagia nih teman-teman. Oke, Mas Lutfi tolong sampaikan nih buat teman-teman di rumah. Oke, jadi teman-teman tetap pantengin terus ASTJ karena nanti bakal ada hadiah buat teman-teman insya Allah. Oke? Ya, gitu aja. Kirain ada sesuatu kayak misalkan hadiahnya di sini ya, kirain kayak begitu. Tadi briefingnya nggak ada gitu. Ada kayak full screen soalnya. Siap. Oke, langsung aja. Langsung aja. Gimana? Langsung maksudnya gimana tuh? Selesai. Oh gitu, selesai. Lalun. Kalau mau ending tuh begini.
Alhamdulillahirobbilalamin. Usai sudah hari ini, episode ini semoga terjawab nih buat teman-teman. Jadi kesimpulannya buat yang barusan disampaikan Ustadz, perbanyak amal jariah karena amal jariah itu mengalir walaupun kita sudah wafat, insya Allah. Dan di setiap kita membuat amal jariah itu pastikan lagi bahwa rezeki yang kita gunakan untuk membuat amal jariah itu dari sumber yang halal. Betul Bang. Masya Allah. Keren ya Bang Andi sekarang. Keren banget, masya Allah. Ini gara-gara sebelahan Ustadz. Wow. Kalau pindah sini beda lagi. Beda lagi. Luar biasa. Oke, Ya, sampai sekian dulu episode ASTJ kali ini. Terima kasih banyak Ustadz. Sami-sami. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kembali lagi di episode berikutnya di acara ASTJ. lu yang nanya. Kita yang bingung, Ustadz yang jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.